Singkat cerita, giliran aku yang dipanggil untuk melakukan interview user. Afrizal Fikri, silakan memasuki ruangan. Waktu ketika masuk tuh, ya Allah, hawanya tuh udah dingin banget, tangan tuh udah gemeteran gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di channel Afrizal Fikri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal info-info yang bermanfaat dari saya. Wabah virus COVID-19 ternyata memberikan banyak dampak bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Nah, Indonesia mengalami banyak masalah dari virus ini. Salah satunya yaitu di sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga mereka harus gulung tikar atau tutup sementara, sehingga beberapa karyawannya harus dirumahkan sementara atau bahkan di PHK. Dan menyebabkan beberapa karyawan atau banyak pegawai-pegawai di Indonesia mengalami kehilangan pekerjaannya, dan ini juga meningkatkan pengangguran di Indonesia. Selain meningkatkan tingkat pengangguran, ini juga nantinya akan meningkatkan persaingan di dunia kerja. Tapi di saat-saat sulit seperti ini, ternyata ada juga loh guys, perusahaan-perusahaan yang masih bertahan dan bahkan membuka lowongan kerja untuk karyawan-karyawan baru. Tapi buat kalian yang sedang mencari pekerjaan, kalian harus siap-siap nih menghadapi kenyataan bahwa kalian akan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di saat wabah COVID-19 ini yaitu PT Infomedia Nusantara. PT Infomedia Nusantara ini adalah merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan layanan customer care terbesar di Indonesia. Nah, di bulan Mei ini ternyata PT Infomedia Nusantara itu juga sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai agen kontak center khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Dan video kali ini aku mau sharing pengalaman aku ketika aku mendaftarkan diri di PT Infomedia Nusantara. Jadi pada saat itu aku mendaftarkan diri di PT Infomedia Nusantara yang penempatannya di Semarang sebagai agen kontak center batch 260. Jadi silahkan buat kalian yang sedang cari-cari informasi tentang proses seleksi di PT Infomedia Nusantara, jangan skip video ini, tonton sampai selesai ya. Proses seleksi yang pertama yaitu registrasi online. Pada saat itu aku melakukan registrasi online sekitar tanggal 20 Februari 2020. Nah, di situ aku mau mengirimkan berkas lamarannya melalui email. Di situ ada beberapa berkas yang aku kirimkan. Yang pertama yaitu surat lamaran kerja yang ditujukan kepada HRD PT Infomedia Nusantara. Untuk surat lamaran kerja ini aku ketik di Microsoft Word, kemudian aku tanda tanganin dan aku scan. Tapi karena waktu itu aku mikir scan ribet, harus ke warnet dulu, jadi aku foto aja, kemudian filenya aku ubah menjadi PDF. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup atau CV. Nah, di sini CV berperan banget buat HRD itu tertarik kepada kalian. Jadi buatlah CV kalian semenarik mungkin, bukan hanya desainnya tapi juga isinya. Yang ketiga yaitu ijazah dan transkrip nilai. Nah, untuk posisi agen kontak center ini dibutuhkan untuk S1 ya guys. Nah, jadi waktu itu ijazah dan transkrip nilai S1 aku scan, bukan di scan, difoto kemudian diubah menjadi PDF, kemudian aku kirimkan. Yang keempat yaitu KTP dan KK. Nah, ini aku juga foto lagi kemudian diubah ke PDF. Dan selanjutnya yang kelima yaitu foto close up ukuran 4x6.
Untuk background waktu itu tidak dijelaskan, kalian bisa pakai biru atau merah. Waktu itu aku pakai merah karena ada file foto waktu wisudaan, jadi aku pakai aja buat apply untuk posisi ini. Dan yang keenam yaitu surat keterangan sehat dari dokter. Nah, surat keterangan sehat ini kalian bisa dapatkan dari puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Waktu itu aku pakai surat dari puskesmas supaya lebih murah. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir yaitu SKCK. Tapi untuk SKCK ini kita bisa menyusulkan berkas ini ketika kita sudah diterima nanti. Nah, untuk berkas yang ketujuh ini waktu itu aku tidak kirimkan karena harus ngurus SKCK dulu. Waktu itu aku belum punya SKCK, jadi ya udahlah aku apply dulu aja dengan berkas seadanya. Kemudian SKCK aku susulkan nanti ketika aku sudah diterima. Kemudian setelah kita melakukan registrasi melalui email, waktu itu aku menunggu sekitar 1 minggu. Ya, sekitar 1 minggu. Aku mendapatkan kabar melalui WhatsApp, bukan dari email. Waktu itu ada WhatsApp masuk, memberitahukan bahwa kita mendapatkan undangan untuk tes dan juga sekaligus untuk interview bersama HRD dan interview user. Awalnya aku mendapatkan jadwal tanggal 27 Februari 2020, tapi pada saat itu aku nggak bisa, ada acara, jadi aku minta reschedule. Dan ternyata bisa tuh di reschedule. Jadi nanti coba kalian kalau misalkan mendapatkan kabar atau undangan ini, kalian kalau misal nggak bisa, coba reschedule aja. Tapi dengan bahasa yang santun ya. Di undangan ini aku juga mendapatkan pemberitahuan bahwa aku harus membawa semua berkasnya yang asli dan juga fotokopi. Untuk pakaian waktu itu bebas, yang penting sopan. Dan lokasi tesnya yaitu di kantor PT Infomedia Nusantara di Semarang, yaitu di gedung X Sri Ratu, daerah Peterongan. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret aku datang ke Semarang, ke kantornya langsung sekitar pukul setengah 8. Setengah 8 aku sudah sampai di kantor. Kemudian di lobi udah banyak, ternyata ada sekitar 50-an untuk yang tanggal tersebut. Nggak tahu untuk tanggal 27 ada berapa, tapi pada saat tanggal 2 Maret itu ada sekitar 50-an cowok cewek, tapi waktu itu cowoknya lebih sedikit. Kemudian sekitar pukul 8 pagi, 8 lebih lah, HRD-nya keluar, kemudian meminta kita membuat satu barisan. Nah, di situ HRD-nya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan tentang pekerjaan sebagai agen kontak center secara singkat. Kemudian nantinya kontrak kerjanya seperti apa, gajinya seberapa. Setelah dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, HRD meminta kita untuk siap-siap untuk tes yang pertama. Tes yang pertama yaitu interview HRD. Ya, interview yang pertama kali yaitu interview dengan HRD. Kita melakukan interview satu persatu, memasuki sebuah ruangan kecil. Di situ hanya satu HRD dan satu yang diwawancarai. Pada interview HRD, aku disuruh memperkenalkan diri, menceritakan pengalaman organisasi, hobi, kemudian waktu itu ada candaan-candaan sedikit tentang planning aku ke depannya, menikah dan lain-lain gitu. Kemudian juga aku ditanyakan tentang motivasi kenapa pengen bekerja di sini. Kemudian ditanyakan singkat tentang profil perusahaan PT Infomedia Nusantara. Dan juga aku di tes vokal, guys. Nah, di interview HRD ini aku juga di tes vokal supaya HRD itu bisa tahu kita itu bermasalah ketika berkomunikasi tidak, apakah aku cedal atau lain-lain. Nah, karena nantinya
agen kontak center itu berkomunikasi dengan pelanggan. Setelah selesai seluruh interviewnya, HRD memberikan keputusan langsung pada saat itu apakah aku lanjut atau enggak. Kalau aku nggak lanjut, aku diperbolehkan langsung pulang. Tapi pada saat itu aku lanjut untuk ke tes berikutnya. Tes berikutnya yaitu kecepatan mengetik. Ya, aku diukur kecepatan mengetiknya dengan menggunakan sebuah aplikasi, aku lupa namanya. Itu mengetik sebuah kalimat panjang dalam bahasa Inggris dalam waktu 1 menit. Waktu itu aku mendapatkan kecepatan sekitar 40 word per second. Jadi satuannya itu WPS ya, atau word per second. Aku mendapatkan sekitar 40 WPS dan ternyata lolos, langsung diperbolehkan ke tahap selanjutnya. Untuk kecepatan tes mengetik ini, perusahaan tuh ingin tahu seberapa cepat kita mengetik, karena nantinya kita berhadapan dengan komputer. Kita harus, selain kita berkomunikasi dengan pelanggan, kita juga harus bisa mengetik dengan cepat gitu, supaya waktunya efisien. Pada saat itu aku langsung lolos dan diperbolehkan untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu psikotes. Waktu psikotes, kita ditempatkan di sebuah ruangan kecil, jadi mungkin sekitar 10 orang, tapi ada beberapa ruangan. Aku di ruang A kalau nggak salah waktu itu. Ada 3 ruangan kalau nggak salah, jadi A, B, C. Aku ditempatkan di A. Nah, di ruang A itu ada sekitar 10 orang. Nah, kita langsung dikasihkan beberapa soal psikotes. Di antaranya yaitu seperti kayak teka-teki gambar gitulah. Terus kemudian juga kita suruh menggambar, ada titik, ada coretan-coretan, nanti kita disuruh gambar menjadi apa objek tersebut. Nah, buat kalian yang nanti bingung tentang psikotes atau belum pernah sama sekali ikut psikotes, kalian bisa cari-cari tentang psikotes. Durasi psikotes waktu itu sekitar 1 jam, jadi cukup buat aku lelah. Lelahnya itu lelah pikiran guys, karena harus fokus ketika mengerjakan, tidak boleh terganggu dengan yang lainnya. Tangannya tuh udah kayak pegel gimana gitu. Setelah psikotes, kita diminta untuk menunggu sekitar 2-3 jam. Waktu itu aku memutuskan untuk menunggu di kantor saja, tidak berpergian kemana-mana. Aku manfaatkan untuk makan ke kantin dan juga kumpul dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nggak terasa 2 atau 3 jam itu berlangsung cepat. Setelah menunggu sekitar 2-3 jam, akhirnya diumumkan tuh siapa aja yang lolos ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu interview user. Nah, interview user ini itu kita melakukan interview dengan supervisor. Jujur, interview user kali ini aku tuh deg-degan banget karena pertama kali melakukan interview user langsung. Jadi aku nervous banget, tapi untungnya aku kebagian nggak terlalu awal juga nggak terlalu akhir. Jadi kalau terlalu awal itu kurang persiapan, tapi kalau terlalu akhir itu terlalu lama buat nunggu, jadi terlalu lama deg-degannya gitu. Jadi aku di tengah-tengah waktu itu. Dan pada saat aku menunggu teman-temanku melakukan interview, itu tuh ada beberapa yang cepat, ada beberapa yang lama. Kalau yang lama aku hitung itu bisa sekitar 45 menit. Tapi kalau yang cepat bisa hanya 20 menitan aja. Jadi aku tuh bingung, ditanyain apa aja ya gitu. Jadi semakin buat aku tuh deg-degan gitu. Nah, singkat cerita, giliran aku yang dipanggil untuk melakukan interview user.
Hafizal Fikri, silakan memasuki ruangan. Waktu ketika masuk tuh, ya Allah, hawanya tuh udah dingin banget, tangan tuh udah gemeteran gitu. Kemudian aku dipersilakan duduk, dan ya udahlah aku duduk gitu. Terus si supervisornya itu masih buka-buka berkas gitu. Terus kemudian aku menunggu sambil agak grogi gitu. Setelah membuka-buka berkas-berkas aku seperti CV dan lain-lain, si supervisor mulai menanyakan satu persatu. Di situ untuk pertanyaan yang pertama aku cukup grogi, tapi untuk pertanyaan selanjutnya aku sudah mulai tenang karena sudah mulai terbiasa. Di interview user waktu itu aku cuma ditanyain tentang profil perusahaan, apa yang aku ketahui tentang PT Infomedia Nusantara, terus kemudian pekerjaan sebagai agen kontak center itu nantinya bagaimana gitu. Aku juga ditanyain waktu itu hobi dan prestasi aku waktu aku kuliah, tapi itu sebentar doang sih, nggak lama gitu. Jadi lebih kepada pengetahuan kita tentang profil perusahaan dan pekerjaan sebagai agen kontak center. Dan ternyata aku hitung-hitung durasi aku interview user itu cuma sekitar 20 menitan aja guys. Ketika aku keluar, aku tuh sempet kayak down, bingung gitu, apa aku nggak lolos ya, kok sebentar doang sih gitu. Yang lain ada yang bisa sampai 45 menit gitu. Apa si supervisornya nggak tertarik sama aku ya. Waktu itu tuh aku pikirannya udah negative thinking. Tapi ya sudahlah, aku sudah melakukan yang terbaik, sudah ikhtiar, sudah doa, dan giliran aku untuk tawakal. Singkat cerita, semuanya selesai nih, dan diumumkan siapa aja yang lolos. Dan alhamdulillah aku lolos di interview user kali ini. Dan kemudian diundang ke sebuah grup WhatsApp. Di situ dikumpulkan siapa aja yang lolos, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih mengenai proses-proses selanjutnya. Tapi guys, setelah interview user itu tuh belum akhir dari proses seleksi ya. Setelah interview user itu nanti kita ketemu lagi di beberapa hari kemudian untuk melakukan briefing setelah training. Jadi nanti akan ada training dan proses-proses selanjutnya. Setelah 4 hari kemudian, yang lolos diundang untuk melakukan briefing. Briefing yang dilakukan oleh PT Infomedia Nusantara ini ditujukan untuk menjelaskan lebih rinci tentang kontrak-kontrak yang akan dijalani nanti. Kemudian tentang perusahaannya, tentang kerjanya nanti bagaimana sebagai kontak center, bagaimana, terus kemudian jenjang karirnya seperti apa, peluang-peluangnya, kemudian benefit-benefit bekerja di situ. Nah, di situ di briefing itu kita semua dijelaskan oleh HRD-nya. Waktu itu aku briefing di hari Jumat, ya di hari Jumat. Seninnya kita mulai training. Nah, training di Infomedia Nusantara itu berlangsung selama 25 hari. Ya, 25 hari kerja kalau nggak salah. 25 hari kerja berarti sekitar 1 bulanan. 1 bulan itu kita di training soft skill, hard skill, dan lain-lain. Nah, setelah training itu tuh kita dinilai lagi apakah kita layak atau enggak. Jadi setelah training sama 25 hari nantinya akan ada post test atau penilaian. Nah, dilihat dari penilaian itu kita itu layak enggak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, buat yang nggak lolos itu langsung gugur, dan kemudian kalau yang lolos lanjut ke tahap inkubasi atau masa
percobaan kerja. Masa pencobaan kerjanya ini berlaku selama 2 minggu. Nah, ya, sekitar 2 minggu. Tapi guys, waktu itu aku memutuskan untuk tidak ikut training dan inkubasi. Jadi setelah interview user, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap training dan inkubasi. Karena ada beberapa alasan kenapa aku tidak mengikuti training dan inkubasi. Nah, setelah masa inkubasi 2 minggu itu dinilai lagi. Sebelum jadi karyawan tetap, kita harus melewati masa training, inkubasi, dan baru karyawan tetap. Buat kalian yang sedang mencari-cari informasi tentang PT Infomedia Nusantara, semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian pada saat proses seleksi di PT Infomedia Nusantara. Good luck buat kalian semua, semoga kalian yang mendaftarkan diri di PT Infomedia Nusantara bisa lolos dan bisa bekerja di sana, meniti karir di sana, dan sukses di sana. Oke guys, itu aja konten kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya dan juga share. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tunggu konten-konten yang bermanfaat selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.